Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifan Julianto dari kelas Sosiolinguistik. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu yang disebut dengan sosiolinguistik. Jadi, dalam sosiolinguistik itu dibagi menjadi dua variabel, yaitu ada yang mencakup linguistik dan sosialnya. Dalam linguistik, tentu kita tahu tentangnya bahwa linguistik itu sendiri mempelajari tentang kebahasaan itu sendiri ya, atau bahasa secara lisan maupun secara tulisan. Dan variabel lainnya yaitu dari segi sosio atau sosialnya. Dalam sosial itu bisa aja mencakup tentang lingkungan, tentang budaya, tentang seks. Seks itu maksudnya kayak jenis kelamin ya gitu. Entah itu laki-laki atau entah itu perempuan. Karena bahasa laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena eh, kalau laki-laki berkumpul dengan laki-laki itu bahasa yang mereka pakai juga beda gitu. Mereka obrolin apa, mereka ngobrol tentang apa, itu kan pasti berbeda dengan segerombolan perempuan yang ngobrol gitu loh. Pasti ada topik yang khusus untuk laki-laki, ada juga topik yang ngebahasnya khusus di perempuan gitu. Jadi kita ini nggak bisa gimana ya, kayak nggak bisa melihat maksud dari suatu bahasa itu dari satu sisi aja, seperti itu. Nah, dan juga itu dari segi seksnya ya. Nah, atau jenis kelamin. Sekarang ada dan juga ada yang namanya dari faktor lingkungan atau domain. Nah, bahasa dari tiap lingkungan juga tidak bisa kita satu padukan atau disamakan karena terkesan aneh atau kurangnya manner. Terlebih, kita hidup di negara bagian timur yang mengedepankan manner atau kesopan santunan gitu loh. Oleh karena itu ada bahasa di tiap-tiap lingkungan. Contohnya, seperti bagaimana cara kita berbahasa di lingkungan keluarga, dan juga bagaimana kita berbahasa di lingkungan sekitar rumah, di sekitar perumahan kita gitu kan. Berbeda juga dengan bagaimana kita berbahasa atau berbicara ke sesama kita atau ke orang-orang di sekitar kita di lingkungan sekolah, entah itu dengan guru, entah itu dengan dosen, entah itu dengan orang yang lebih tua daripada kita, yang lingkungannya di sekitar sekolah atau kampus, seperti itu. Berbeda juga bahasanya dengan cara kita berbicara dengan sesama mahasiswa atau sesama siswa, sesama yang sepantaran lah gitu, kumpul dengan teman-teman, seperti itu. Semua itu harus ditempatkan pada porsinya atau pada situasi yang ada. Masih banyak contoh lainnya kayak eh gimana, berbahasa saat di masjid atau di perkantoran gitu juga kan pasti beda-beda gitu. Jadi ya, setiap tempat itu pasti memiliki eh bahasa atau topik, atau gimana ya, cara kita ngobrol dengan orang-orang di lingkungan itu tuh pasti berbeda. Kita nggak mungkin kan kayak eh kita ngobrol dengan gaya orang kantoran, tapi kita ngobrolnya itu di lingkungan orang yang, atau di lingkungan pasar lah gitu. Kurang 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 make sense gitu, kurang masuk akal aja gitu. Obrolannya pasti nyambung, cuman agak nggak make sense gitulah gitu. Nah, itu sih dari contohnya gitu kalau misalnya di lingkungan sekitar ya gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk dari luarnya gitu,
banyaknya bahasa itu sendiri dari lingkungan-lingkungan yang tadi saya sebutin itu, banyaknya bahasa itu sendiri dipengaruhi oleh seberapa banyakkah lingkungan di hidup Anda gitu loh, yang melibatkan orang lain gitu. Jadi kalau misalnya orang itu berteman dengan banyak teman atau kenal dengan berbagai banyak orang gitu, otomatis dia memiliki lingkungan yang banyak gitu. Dia juga harus bisa menempatkan bahasa-bahasa atau berbicara dia sesuai dengan manner yang ada di lingkungannya tersebut gitu. Kalau misalnya makin banyak orang yang dia kenal, berarti otomatis makin banyak pula cara dia berbicara yang benar gitu loh. Kecuali kalau misalnya dia apa tidak eh, hanya memiliki satu lingkungan, kayak dia kegiatannya hanya di rumah saja, tidak ngapa-ngapain, nggak keluar rumah, nggak macem gitu kan. Ya pasti dia hanya cuma punya satu lingkungan aja, yaitu domainnya itu ya di rumahnya dia sendiri gitu. Karena kan dia juga nggak keluar rumah sih gitu. Dia juga komunikasinya juga paling ya di sekitar rumah aja. Makanya kayak ada gimana, kayak kalau orang gitu kan kesannya kayak kurang bersosialisasi dengan sekitar gitu. Makanya kayak kurang kurang apa ya, kurang bergaul sama orang-orang sekitar tuh jadi aneh obrolannya gitu loh. Kalau misalnya dia harus berkomunikasi dengan orang di luar rumahnya dia sendiri gitu, pasti obrolannya kadang-kadang nggak nyambung gitu kan. Itu kurang bersosialisasi lah. Nah, itu semua dari variabel sosial ya. Dari Nah, dari variabel sosial juga kita bisa mengetahui cara orang lain berbicara saat mereka senang, sedih, marah, atau yang lain. Karena kondisi tersebut memiliki ciri-cirinya masing-masing. Oleh karena itu kita saat orang lain berbicara kita bisa mengetahui apa yang orang ini sedang rasakan gitu. Entah itu senang, entah itu sedih, entah itu marah gitu. Kayak misal kita lagi ngobrol ke orang lain gitu, dia itu dengan gaya bahasanya tuh kayak orang yang tutur katanya tuh kayak orang sedih gitu. Oh, otomatis ya orang lagi sedih gitu kan. Kecuali kalau misalnya dia tutur katanya bentak-bentak tapi dia yang sedih, aneh gitu kan. Itu harus diperiksa tuh kayak gitu tuh. Jadi ya gimana ya, pasti kondisi mental penutur kata itu menjadi faktor penting juga gitu, faktor internal juga bagi orang berbahasa gitu loh. Kalau misalnya dia lagi senang, otomatis omongan dia pasti enak gitu loh, kayak orang biasa aja gitu, senang bawaannya happy gitu, santai aja gitu. Tapi kalau misalnya orang sedih biasanya gimana ya, sensitif gitu obrolannya gitu kan, suka apa ya, ya kayak orang sedih tuh kayak ya pelan-pelan gimana gitu, maksudnya kayak self bukan self isolate ya, apa disebutnya ya, kayak menyalahkan diri sendiri gitulah gitu loh, atau dia menanyakan jati dirinya gitu segala macam lah. Nah, kalau marah-marah otomatis dia pasti kosakatanya itu pasti kayak memaki-maki gitu loh, kayak sarkasme gitu, atau yang lain-lain lah, atau dia ngegibah atau apapun itulah gitu kan. Itu kan kesannya kayak orang marah kan, berarti dia itu kesal terhadap orang lain yang entah itu kita tahu atau entah itu kita nggak tahu gitu. Nah, jadi antara linguistik, ilmu yang mempelajari tentang bahasa, dan ilmu sosial itu saling berkaitan erat gitu, sehingga bisa menjadi suatu ilmu yang namanya sosiolinguistik gitu. Nah, makanya dari sosiolinguistik itu adalah ilmu kebahasaan, gimana? Ilmu yang mempelajari tentang
perilaku orang lain dan juga eh, keadaan sekitar kita gitu loh. Jadi mempelajari tentang kehidupan di sekitar kita gitu, entah itu orang lain, entah itu dari sosialnya, budayanya, segala macam. Nah, dari ilmu sosiolinguistik juga gitu, ini nggak bisa kita ya berarti setiap negara atau setiap daerah itu ilmu sosiolinguistik itu ya emang ya udah satu gitu, semuanya sama gitu, nggak bisa juga gitu. Ilmu sosiolinguistik juga di tiap negara itu beda-beda gitu. Contohnya kayak kalau di Indonesia gitu kan, sosiolinguistiknya apa, misal tentang gender kah, atau tentang kaya miskin kah, atau apa gitu kan. Nah, itu untuk yang di Indonesia. Tapi kalau misalnya yang di negara lain, contohnya kayak United Kingdom, itu ilmu sosiolinguistik di sana pasti membahas tentang gender, memakai bahasa yang berbeda gitu kan. Nah, biasanya kalau misalnya gender yang memakai bahasa berbeda di sana itu adalah perempuan gitu. Dan derajat, soalnya kalian tahu juga kan Inggris itu atau United Kingdom itu kan berbasis kekerajaan gitu loh. Jadi ada keluarga kerajaan Charles gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi problematika dari sosiolinguistik itu tergantung pada masalah apa yang terjadi pada lingkungannya, lingkungan sekitar atau negaranya itu sendiri gitu. Kayak mungkin sekian saja dari saya gitu. Maaf maaf kalau misalnya ada tutur kata saya yang salah gitu, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.